bla 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 bla, ya tidak mungkin hanya bla bla bla, tapi tentunya pasti Bapak dan Ibu akan menghasilkan atau mendapatkan atau juga tentunya ada bukti yang bisa kita tampilkan. Dan kalau kita lihat di sini ada materi best practice. Apa itu best practice? Best practice artinya kita berbagi, sharing, di mana Bapak dan Ibu mungkin bisa memaparkan ketika mengajar ini loh hasilnya. Kemudian juga apa saja yang dilakukan Bapak dan Ibu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi kita menentukan best practice. Best practice di sini lebih cenderung kepada sharing dan kita untuk sharing dan juga berbagi, gitu ya. Jadi mungkin nanti besok karena kebetulan kita memiliki fasilitator MGMP yang sudah kami pilih. Jadi di sini Bunda tidak sendiri dan ditemani oleh mereka. Dan kebetulan nanti kami akan memperkenalkan sebelum acara dimulai. Dan saat ini karena Bapak Kabid sudah hadir di sini, tentunya kita akan memulai cara pembukaan. Adapun rundown acaranya mungkin sudah disampaikan hari ini kita pembukaan, kemudian ada sedikit informasi atau misal kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kaitan dengan prakarya. Silakan Bapak dan Ibu sharing dengan yang nanti akan menyampaikan kebijakan tersebut. Selanjutnya nanti ada materi malam hari setelah kita kebijakan, nanti ada pelaksanaan teknis, dan nanti malam kita akan memulai dengan bagaimana untuk kurikulum merdeka tentang prakarya. Dan besok pagi hari akan ada modul ajar. Bagaimana juga modal ajar prakarya yang saat ini sedang digaungkan. Kok saya belum pernah, saya kan masih sekolah penggerak. Tidak apa-apa, kita harus mengenal. Karena kita menganalisa bagaimana itu modul belajar khusus untuk prakarya. Selanjutnya kita ada selamat datang Bapak kami Kepala Bidang Bapak Kasih, Pak NKKS dan juga Bapak Sarjana. Bapak mohon izin acara dimulai. Hadirin Bapak dan Ibu, guru prakarya yang senantiasa berkarya, acara akan dimulai. Dimohon ketika acara ini berlangsung bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan atau memegang HP untuk di-silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu selama kegiatan dan hadir langsung Bapak Edi Syafruddin MPD. Selamat siang Pak Edi. Dan tentunya tak lupa saya sampaikan selamat siang kepada Ketua MKKS SMP Kabupaten Bandung Barat yang tergagah dan terganteng, Bapak Dr. Andes Ronda Pokinda. Selamat siang Pak Ronda. Dan yang mewakili narasumber pada kesempatan ini adalah Bapak Asep Supriyatna MPD. Selamat siang Pak Asep. Tentunya saya berikan ucapan selamat datang kepada narasumber, rekan-rekan pengawas yang sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Dan yang terakhir adalah salam hormat penuh cinta disampaikan kepada seluruh peserta bimbingan teknis prakarya bagi guru SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, salam sehat, salam berberkah terucap tersampaikan untuk senantiasa kita tak lepas selayaknya memanjatkan segala puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tak pernah memilih kasih memberikan segala rahmat hidayahnya bagi kita di sini yang alhamdulillah semuanya berkenan hadir insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kenikmatan iman dan Islam tentunya tersampaikan juga untuk Bapak dan Ibu serta semua yang hadir di sini, sehingga atas izinnya Bapak dan Ibu alhamdulillah sudah hadir untuk memenuhi undangan kami. Salawat serta salam tercurah tersampaikan kepada Nabi besar Nabi kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tentunya
di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, khususnya untuk guru SMP baik yang mengajar di swasta maupun di negeri, terselenggara 3 hari dari mulai hari ini dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 yang bertempat di Hotel Taksimaya, Bandung. Tentunya sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kehadirannya. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini sejenak mari kita berfokus menyerahkan diri, berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa untuk memulai dan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Retno Pahlawanti SPD dari SMP Negeri 1 Padalarang selaku Ketua MGMB Prakarya Kabupaten Bandung Barat. Disilahkan kepada Ibu Retno Pahlawanti dan tentunya kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mengawali acara di rangkaian pembukaan pada kesempatan ini, tentunya kita berharap agar pelaksanaan BIMPEK Prakarya berjalan dengan baik, berpasrah diri, dan tentunya berharap agar semuanya juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mengawal. Saya yakin kita semua sudah melaksanakan, hanya tinggal lihat itu betul-betul bisa tersimpulkan dengan baik. Terima kasih
kalau berpanjang-panjang juga nampaknya menghabiskan waktu, kemudian juga kita materi akan semakin nanti semakin ada topik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Rendang S SMP, terus pilihan Kabupaten Barat, Bapak Edi Sakrudin, ini beliau berangkat yang pertama kasih kelembagaan dan sapras, dan PRT-nya adalah kasih pendidikan dan pendidikan. Juga Pak Asep, juga Pak Iwan, dan Bapak, Ibu-ibu, nah ibu-ibunya sudah ibu-ibu peserta yang hadir pada kesempatan kali ini yang sama-sama berbahagia, sehat, ya, semangat terus. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu, kalau belum kenal mungkin nama saya Rustiana, saya banyak Rustiana, ngumpul aja. Bisa dipanggil Rusti atau bahasa orang Sunda manggilnya yang apa ya, tapi sana Rustiana menurut pola paneng. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendidikan kegiatan dalam rangka HUT ABB. Jadi dari minggu kemarin sudah sibuk persiapan, dan kemarin acaranya mulai dari Jumat sore, bikin stand dan sebagainya, gitu kan. Juga kita ada lomba-lomba, mulai dari fashion run, vokal group, lomba TikTok, dan ada stand kamera, gitu kan. Nah, itu memakan waktu, gitu kan. Kemarin juga pembagian hadiah. Alhamdulillah kita menjadi juara fashion show di dinas, ya, favorit. Jadi kemarin fashion show itu Pak Kadis dan para kabit, Pak Sekdis juga lenggak-lenggok di catwalk, gitu kan. Mengapa favorit? Karena kita mengerahkan massa, gitu. Jadi siswa SMP, guru-gurunya dihadirkan di sana, dan pas kita catwalk yang paling ramai, jadi matching band juga ada, gitu. Wah, nah ramai untuk profil dan sebagainya, gitu kan. Nah, pas dinas lain suruh yang yang dari SMP 4 Cikalong mana? SMP 3 Cipatat mana? Terus SMP Darul Barat mana? SMP Darul Barat. SMP 5 Buha. 5 Buha mana? Ah. So kapain ka lang nanti bisa hadir. Kali ba? Darul Barat, 5 Buha, 3 Cipatat, 4 Cikalong mana? 4 Cikalong. Ya, di sini Bu. Ya di sini aja lah. Ya silakan di sini. Bu, mana Bu? Baru bertiga ini, harusnya berlima. Yang lain tidak ada, 4 Cikalong nggak ada ya? Oh ada, Cikalong ada. Darul Barat ada, 5 Buha, apa ya? 5 Buha, lu ayah di. Oh 5 Buha yang tidak ada. Buah Darul Barat. 5 Buha yang tidak ada Bu. So, maha bapak ibu
mengingat mengenai masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al Farisi dari SMP Darul Aman 2. Ini masih ada waktu. Memberi lagi Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Ini tujuan pembelajarannya adalah ini yang tadi kita lihat, ada tujuan pembelajaran di dalam kegiatan utamanya, kegiatan intinya, komponen intinya, tujuan pembelajaran. Kemudian ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi kita apa manfaat yang dapat kita peroleh peserta didik? Kalau prakarya jelas tidak banyak ya. Kalau prakarya tidak sulit menentukan ini. Tidak akan sulit kalau prakarya itu. Pemahaman bermaknanya. Kemudian ada pertanyaan tematik. Awal pembelajaran ini sudah kita rencanakan di sini. Kemudian kegiatan pembelajaran. Ini ruhnya. Ruh dari modul ajaran adalah kegiatan pembelajaran. Jadi ada ruh yang pertama tadi apa tujuan pembelajaran, ruh yang kedua adalah kegiatan pembelajaran ini. Dan yang terakhir setelah kegiatan pembelajaran tentunya ini ada asesmen. Ini ada 3 ruh yang penting dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila, asesmen. Ya. Nah, kemudian setelah itu tuliskan dengan berapa menit waktu yang dibutuhkan. Ya, misalkan inventaris alat itu hanya membutuhkan waktu 5 menit, tulis 5 menit. 5 strip aja di atasnya, dan seterusnya dari semua kegiatan dari mulai sampai akhir itu berapa menit, totalnya adalah 2 jam pelajaran. Kalau ternyata tidak selesai di 2 jam pelajaran, nanti ada keterangan bahwa akan diselesaikan dibawa ke rumah pada tahap yang mana misalkan, atau juga dengan waktu. Misalkan Bapak dan Ibu prakteknya itu mulai dari jam 7 sampai 8.40. Jadi jam 7 sampai jam 7.05 melakukan apa? Ada dua cara. 7 jam 7.00 sampai 7.05 misalkan inventaris. 7.05 atau sampai apa? Tapi praktisnya biasanya durasi menitnya gitu ya, bukan rentang waktunya. Nah, yang biasanya yang lebih disukai oleh siswa gitu ya, lebih dipahami oleh siswa. Oh, ini sekian menit. Hanya nanti kalau menghitung sekian menit itu ketika mulut tidak terhitung waktunya. Kalau durasinya adalah misalkan jam 7 sampai jam 7.30 melakukan apa, kan bisa lihat jam segini harusnya kita udah sampai tahap ini. Ayo cepat. Kan kita bisa membuat anak-anak jadi lebih cepat, udah jam sekian. Harusnya udah ke tahap ini. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan akan berbeda selesainya ya, karena tahap keterampilan anak berbeda, kecepatan anak itu juga tidak sama. Tetapi di sini ada rambu-rambu, ada patok-patokan sehingga tidak jauh. Kemudian sampai ke tahap pengolahan, penyajian, evaluasi. Nah, di sini evaluasi tergantung nanti Bapak dan Ibu apakah bentuk evaluasinya. Kalau makanan mah didokumentasi ya, karena begitu selesai biasanya tidak lama habis begitu. Beda dengan produk yang bukan makanan. Nah, nanti mungkin perlu dokumentasi kalau untuk membuat laporan, dan yang tidak kalah penting ke bawah adalah bagian evaluasi. Nah, ini adalah aspek evaluasi. Apa saja yang akan dinilai? Saya ini mengambil contoh untuk evaluasi produk. Apa yang akan dinilai? Aspek evaluasi ini harus disampaikan dan diketahui oleh siswa sebelum dia praktek. Jadi dia harus tahu bahwa saya akan dinilai di perencanaan alat. Jadi kalau misalkan alatnya itu nggak lengkap, jadi nilainya kurang. Iya, tidak 10. Skor idealnya 10 ya. Mungkin kalau misalkan ada kurang, harus pinjam dulu ke teman, harus pulang dulu, ambil dulu, misalkan begitu kan berarti perencanaannya tidak ideal. Ya kita kasih 8 umpamanya ya. Nah, dari aspek-aspek itu ya. Kemudian
ada prosedur persiapan, prosedur pengolahan, persiapan proses dan pengolahan penyajian. Ini aspek evaluasinya ditentukan oleh Bapak dan Ibu tergantung produk yang akan dibuat. Karena menilai makanan dengan menilai produk keterampilan, dengan menilai produk hasil rekayasa itu pasti berbeda, ya. Karena kekuatannya juga berbeda, ya. Nah, itu nanti aspek-aspek mana yang mungkin ada kalau di rekayasa ada satu aspek yang nilainya 40 mungkin nilainya berbeda begitu dari aspek apa gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu tentukan menggunakan skala 100 itu sebenarnya untuk mempermudah kita. Dari sini kita bisa mempermudah. Sebenarnya Bapak dan Ibu dari semua aspek ini, aspek produk, tidak hanya aspek produk, ini juga mencakup pada aspek sikap sebenarnya. Kerjasama bisa terukur di sini. Ya, kemudian sikap sosial apakah mereka sungguh-sungguh melakukan atau tidak itu semua terukur di sini bisa. Ya, Bapak dan Ibu dimasukkan, kemudian dimasukkan ke sekolah. Kalau kita lihat di evaluasi dalam RPP juga kan ada 4 aspek kalau saya lihat ya, itu yang untuk penilaian. Ya itu kan lebih kepada aspek kognitifnya. Misalnya ini lebih pada gitu ya. Nah ini selfie bersama. Nah ini saya akan menyajikan atau memperlihatkan proses pembuatan cipak kocek isi ayam suwir gitu ya, yang dibuat oleh salah satu kelompok. Kenapa saya pilih ini? Karena memang cipak ini bisa dijadikan sebagai ide jualan, kemudian ide praktek Bapak dan Ibu nanti di kelas, karena durasi jam pelajarannya jamnya itu tidak lama gitu ya, seperti ini seperti cimol begitu ya. Nah tadi kan untuk kompornya bisa dibawa ke kelas, tapi kompornya atau kompor portable gitunya Bapak dan Ibu biasa harus punya gitu. Karena kalau ada peserta ini biasanya jarang ada yang punya ya. Nah ini perencanaan yang dibuat oleh kelompok siswa saya. Tadi perencanaannya seperti yang sudah ini ya sama Bu Lita tadi. Kemudian pembuatannya, yang pertama campurkan tepung tapioka, tepung terigu, garam, kaldu ayam dan air panas sedikit demi sedikit, lalu aduk sampai kalis. Oke. Nah, yang kedua bentuk pipih adonan, lalu isi ayam suwir, bulatkan, lalu pipihkan lagi atau dempak, karena cipak itu artinya anti dempak gitu ya. Ini ternyata yang saya lihat itu cipak ini khas jajanan dari Garut yang lagi viral ya. Nah itu mungkin terinspirasi. Nah kalau yang resep klasik, nah itu kita pakai ayam, karena ini dulunya panas-panas terkena dari kayu maka ditambahkan ayam ya, tambahkan ayam giling dalam adonan supaya bisa dijadikan bahan
cukup sekian. menjadi produk yang Kalau tidak ada pertanyaan ya. Maka untuk Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau sharing juga tentang budidaya, boleh dipersilahkan baik budidaya apa tidaknya pekan saja ya Bu ya. Mangga itu Ibu dan Bapak. Oke, mangga Bu Ina. Ya, terima kasih. Saya sedikit ada pertanyaan ketika mengajarkan budidaya itu saya pernah ya mengajarkan juga gitu ya karena tanaman seperti itu. Nah, pernah pengalaman saya itu menanam jagung, sebut kita. Kemudian ada lahan sedikit seperti jadi di tanam jagung. Nah, tapi itu kendalanya memang dari bibit ya mungkin kurang pengetahuan juga mungkin saya juga, jadi hasilnya itu memang rampok itu jagung saya dulu ya. Nah, nah itu apa yang dia penyebabnya. Kemudian dalam pembelajaran budaya juga itu yang punya perawatan itu yang paling susah gitu ya. Bagaimana cara mengatur perawatan kepada perawatan tanaman kepada anak gitu Bu, ketika memberikan pembelajaran budidaya. Jadi perawatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. santai. Kok aku deg-degan? Terima kasih Bu Ina atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab ya Bu ya. Mangga. Untuk nomor 1 tentang tanaman jagung. Tanaman jagung itu kan termasuknya ke tanaman pangan, sayuran pangan. Masih pada cakep. Mungkin katanya arah rompong. Nah, itu biasanya dari bibitnya yang jelek. Makanya kenapa kita harus obot bibit bebek. Begitupun dengan ya karena makhluk hidup ya budidaya itu harus sesuai kriteria. Bibit yang bagus bagaimana, ada syarat bibit yang memang layak untuk dijadikan bibit. Udah main ceplok satu. Keduanya mungkin juga masalah media tanam. Kalau misalnya di bedengan, tidak hanya tanah saja, jadi harus ada kompos atau ada pupuk kandang. Itu insya Allah sudah memenuhi. Pertama itu, yang kedua Tentang perawatan Ibu, bagaimana cara merawat, mengajarkan ke anak-anak agar merawat tanaman seperti itu. perawatan, memang tahapan perawatan itu setelah tanam, makanya ini cukup karena memang ketika ada nilai akidah ya dan lain-lainnya unsur tauhidnya, kenapa kita harus bismillah menanam ya. Saya selalu kepada anak-anak coba ketika menyiram, ketika mengukur, saya suka bilang begini, kamu mau nggak diberikan nanti di surga atau di akhirat itu satu pohon kurma? Apa itu Bu? Ya, dia tanya. Ada hadis, ada dalil yang mengatakan cobalah, ada kisahnya Bu ya. Cobalah kamu menanam, ajalah zikir subhanallah, yang kalau air kapasitas lapang tutupnya, kapasitas lapang, jadi kalau menyiram itu harus sampai tergenang lah, tapi itu sampai kalau misalnya di pot ya, jangan sampai. Kalau yang saya gunakan, ini kita membuat adonan terlebih dahulu.
Jadi kita mencampurkan bubuk gergaji dengan lem putih, yaitu perbandingannya 1:1. Untuk ketebalannya kita juga bisa mentebalkan sesuai dengan keinginan. Karena biasanya ini itu hasil karya anak-anak tahun 2020, kalau nggak salah ya, 1 tahun yang lalu. Ini awalnya dia ketebalannya sangat tebal ya. Ini itu awalnya mungkin di 3 cm atau 2 cm lah. Karena dia mengering, dia nanti akan menjadi menyusut. Tapi ini keras banget ya. Ini nanti jadi hasilnya itu seperti diukir, tapi dia ada gradasi. Nah. Oke Bapak Ibu, Pak Harun mungkin kita akan menampilkan karena kan kemarin ada 3 ya kakak ya. Yang pertama CV ya. Itu mengucapkannya gimana? CV, CV atau CV? CV. Malu orang bernama kesulitan. Ini udah dari awal ini, kayak aja ya, Bapak tahu ya. Basic dari STM ibu nih, kepada yang rumah. Ini merupakan kesalahan yang Oh yaudah, itu dari dibutuhkan. Ya, bisa menunggu yang sudah baru. Sudah siap? Sambil nunggu ini proses untuk yang berikutnya nanti presentasi. Dan garam. Untuk pertama kita kemudian cuci, diiris-iris, lalu di blender, disaring. Kami melakukan penyaringan 3 kali. Jadi untuk sekarang kan banyaknya tukang jamu yang memakai ekstra yang udah kering. Kami mengajarkan anak untuk yang fresh, tidak yang dikeringkan. Kalau untuk dikeringkan itu untuk penjualan jangka panjang. Nah, ini kita untuk awal-awal seperti ini. Dari pertama kita kemudian cuci dengan bersih. Setelah itu diiris-iris, dibagi-bagi anak-anak tua. Di sini pula, jadi kami tidak hanya mengajarkan pembuatan, kami juga mengajarkan cara mendesain label. Jadi kita mengajarkan untuk jamu dikemas seperti apa, diajarkan cara membuat label dengan menggunakan Canva. Yang kedua, jadi kita mengajarkan anak untuk desainnya, terus untuk cara mengemas. Saya sudah berpengalaman dan dia kebetulan pindah ke Tuli di baru sekarang di SMP. Dia mempunyai ide banyak sekali melihat potensi wilayah tempat yang sangat berlimpah dan belum ada. Nah di sana di Sakuling belum ada produksi atau kalian jual jamu ada 1 orang 2 orang yang saya lihat, tetapi yang memproduksi jamu asli ya. Kalau sekarang kan banyak yang banyak jamu-jamu kemasan, jamu asli yang asal yang original itu belum ada. Makanya kami berniat untuk mau mengembangkan Saguling 1 dan Saguling 2, mengembangkan potensi wilayah. Karena bahan yang jamu ini sangat berlimpah dan belum dilakukan secara pribadi dan di SD itu dari lakukan. Itu seperti itu. Nah di dalam kurikulum merdeka capaian kompetensi capaian tujuan pembelajaran dan pada akhirnya kompetensi dan konten ya nilai isi dari pembelajaran yang dipelajari oleh siswa itu bisa. Jadi dengan instan itu kemarin ya sudah dicontohkan itu dari daun pandan dengan bisa meningkatkan mood, bisa menetralisir tekanan darah juga gitu ya. Itu mungkin bisa aja. Ya terima kasih. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diundang untuk perwakilan MKKS Bapak Asep Supriyatna dan perwakilan dari Bunda Ayu untuk segera ke podium. Dan prakarya Bapak Kepala Seksi Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Bapak Edi Syarudin Magister Pendidikan perwakilan MKKS Asep Supriyatna dan perwakilan dari narasumber Bunda Ayu. Baik dan Bapak dan Ibu, sesuai acara penutupan guru SMP di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, hari Senin sampai hari Rabu tanggal 20 sampai 20 Senin 2002 di Hotel Takashimaya Bandung. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Bapak Asep Dendi Sarjana Magister Manajemen. Yang hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Seksi Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Bapak Edi Syarudin Magister Pendidikan. Perwakilan Ketua MKKS SMP Kabupaten Bandung Barat Bapak Asep Supriyatna. Perwakilan dari pengawas sekaligus narasumber kegiatan dan fasilitator guru dan daerah Kabupaten Bandung Barat Bunda Ayu dan para peserta bimbingan Bapak Ibu Guru Prakarya SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, Yang saya hormati Ketua KPS yang dalam ini diwakili oleh Pak Asep, juga para narasumber, dan saat ini diwakili Bunda Ayu. Saya tentu tidak sebutkan satu persatu,
Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan perkenannya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kita aturkan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta Bintek yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama permohonan maaf sedianya Kadis atau Pak Kabid yang akan masuk kegiatan ini, tetapi karena beliau ada kegiatan yang bersamaan sehingga tidak bisa menutup kegiatan ini dan mewakilkan pada saya untuk menutup kegiatan ini. Bapak Ibu telah melaksanakan Bintek prakarya atau pelatihan prakarya selama 3 hari 2 malam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep selaku program KPS, juga narasumber di kegiatan ini, bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan materi prakarya, terutama prakarya yang terbaru atau dengan mengacu kepada kurikulum merdeka.